Oke, salam untuk kita semua para rekan-rekan investor di seluruh Indonesia, mau dari Sabang sampai Merauke. Nah, hari ini saya mau ngambil topik penting mengenai konstruksi nih. Konstruksi kan pemberitaannya udah keluar. Pak Jokowi hari ini mensahkan direksinya. Nah, kita kan sebenarnya udah tahu nih apa hubungan SWF dengan konstruksi. Kalau misalnya ada lagi yang nanya SWF itu apa, itu keterlaluan sih. Kamu kan seorang investor, masa nggak tahu itu kepanjangannya Sovereign Wealth Fund atau dana himpunan lah kita bilang. Sebenarnya dana himpunan seperti ini itu lebih mengacu ke pasar derivatif sih. Tapi untuk mengetahui pasar derivatif itu apa dan segala macam, nanti kamu silahkan baca dari beberapa literatur penting. Saya nggak akan kasih info seperti itu karena apa? Jika memang kamu ingin jadi seorang investor maupun trader, hal-hal seperti itu memang harusnya sudah menjadi daging di badan kamu. Kenapa harus jadi daging? Karena gini loh, kalau di investasi itu kan high risk high return. Jadi segala sesuatu itu, masa sih kamu belinya itu kayak kucing dalam karung? Kamu nggak tahu apa yang kamu beli. Kata orang A kamu beli A, kata orang B kamu beli B. Terus nanti nyalahin, ujung-ujungnya nyangkut gitu, nyangkut kamu nyalahin sahamnya. Padahal sebenarnya itu kamu yang salah karena nggak mau belajar. Nah, langsung aja ya, nanti saya jadi balik cerita. Tapi sebelum saya lanjut, untuk teman-teman, saya udah bilang saya ini seorang investor. Sebenarnya saya lebih diarahkan bukan investor banget sih. Saya lebih nyatakan saya itu seorang trader. Kenapa seorang trader? Karena saya keepnya kan 2 tahun paling lama itu saham, terus saya jual. Saya belum bisa mampu seperti Warren Buffett. Artinya hidup dari saham yang dia pilih kayak Coca-Cola dan juga beberapa hal yang lain. Kalau saya sih mengatakan diri saya seorang trader atau swing trader karena ya memang kategorinya saya cuma ambil capital gainnya. Saya jarang ambil namanya dividen. Itu saya fokus ke dividen itu di tahun-tahun pertama saya ketika jadi seorang yang baru di dunia pasar saham. Karena selama ini saya itu lebih banyak berkecimpung di dunia cryptocurrency. Nah, teman-teman investor semua, jika memang berkenan, bantu saya untuk berkembang, klik like dan juga subscribe. Kalau memang suka sama video ini, kalau memang nggak suka, yaudah klik dislike aja, lalu klik di kolom komentar apa-apa aja kekurangan saya supaya saya perbaiki untuk kedepannya juga. Nah, sebelum saya bahas ini di hari ini 16 Februari, ya kan, saya akan membahas hal-hal penting yang ada di 16 Februari. Tapi sebelumnya saya disclaimer on dulu. Bursa saham adalah instrumen investasi dengan tingkat risiko kerugian yang tinggi. Artinya ini high risk high return. Kalau kerugiannya tinggi, tentu di baliknya itu pasti ada keuntungan yang tinggi juga. Semua informasi dan analisa yang saya sampaikan murni opini dan pendapat pribadi saya. Tidak ada rekomendasi jual ataupun beli instrumen investasi atau saham tertentu. Karena jari kamu yang klik buy, udah cuan kamu makan sendiri. Dan jangan salahin saya, karena saya hanya, poin keempat, berbagi. Objektif dari video ini adalah berbagi pandangan dan juga informasi. Nah, jika saya mengatakan A, B, C, D, itu sebaiknya kamu analisa dulu, kamu cocokkan dengan diri kamu. Profil risiko kita berdua itu pasti berbeda, ya kan? Jadi saya profil risikonya itu adalah high risk high return. Jadi saya yakin keuntungan tinggi, pasti dibaliknya juga ada risiko yang tinggi. Saya seorang risk taker. Oke, nah langsung aja. Nah, ini berita yang paling penting, resmi dilantik. Ini dia 5 direksi SWF Jokowi. Pemberitaan ini mengenai direksi SWF sudah resmi diresmikan udah oleh Presiden RI. Tapi ya kan, ini beritanya masih hangat loh dan fresh banget di 16 Februari 10.32. Artinya hari ini jam tengah 11 diketok atau disidangkan oleh Pak Jokowi. Ini selain berita yang saya ambil tadi, ada beberapa artikel lagi. Nah, tapi yang jadi masalah, terus pertanyaannya, kenapa saham-saham konstruksi nggak pada terbang?
Ya kan? Mungkin teman-teman masih ada yang traumatik atau kayak sejenis sindrom terlalu takut kalau kita mengingat kejadian waktu farmasi gitu, Pak Jokowi disuntik dengan vaksin. Nah, tiba-tiba saham farmasi itu berguguran dan jatuh ke bawah. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang masih trauma. Nah, tapi di sini saya ambil stock screener dari RTI Bisnis. Itu ada SMBR yang naik 5%, JSMR yang 1%, sedangkan WSKT itu koreksi tipis 0,31, Wika juga 0,5. Itu ada lagi ADI juga koreksi 1,29%. Loh, itu kan koreksinya tipis banget. Nah, itu dia tadi saya katakan. Di sini saya hanya berbagi informasi. Saya nggak bilang, WSKT itu jelek, masa udah keluar berita nggak terbang gitu. Bukan. Saya hanya berbagi informasi. Nah, ini saya kasih lihat ada fundamental WSKT. Kenapa WSKT? Soalnya saya lihat kalau pemberitaan mengenai SWF yang paling kenceng itu WSKT dan Wika. Nah, tapi WSKT yang paling kencang karena memang 9 tol daripada WSKT itu lagi dilego sama pemerintah lewat SWF guna menyelamatkan perusahaan ini. Nah, kira-kira menurut teman-teman kenapa sih harus diselamatkan WSKT ini? Nah, ini ada saya ambil stock screener dari Indo Primer itu mengenai fundamental. Lihat nih, cashnya WSKT dari 2014 itu cuma 791 miliar. Billion itu artinya miliar ya, sedangkan million itu artinya juta untuk di saham. Nah, naik di 2015 dia naik jadi 6,3 triliun, ya kan? Di 2016 juga naik 10,8, ini juga naik 6,9. Nah, tiba-tiba di 2020 itu turun jadi 1,2 triliun. Nah, kira-kira menurut kalian kenapa sih itu bisa jadi turun sampai 1,2 triliun? Lalu di sini di 2014 total aset yang dimiliki naiknya luar biasa kenceng. Itu di 2014 dia dari 10 triliun tiba-tiba naik ke 2015 23 triliun, 50 triliun, dan bahkan sampai di 2020 full year itu aset daripada WSKT total 115,6 triliun. Ya, pencapaian WSKT juga luar biasa. Mereka ada bangun 16 ruas tol. Udah, itu di bawah naungan Waskita Toll Road. Dan tahu nggak teman-teman semuanya? Tol itu semuanya dalam kondisi rugi. Apalagi dia dalam seperti kondisi pandemi Covid seperti ini. Perjalanan itu kan terbatas, ekspedisi juga terbatas, maka yang menggunakan tol itu enggak seperti biasanya pada saat kondisi non pandemi. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat. Nah, lihat nih, total utang daripada WSKT itu ada 38 triliun sampai 53 triliun. Total dia sekitar ini ada 91, ya kan, 91,9 triliun utangnya. Bengkak dari 2014 2,8 triliun. Wah, berarti pemerintah Indonesia nggak bener nih, BUMN makin banyak utangnya. Itu gundulmu yang bilang begitu. Nah, kamu jangan salahin pemerintahnya. Pemerintah itu udah upaya baik-baik. Kamu lihat negara-negara maju itu infrastrukturnya keren, maka perekonomiannya juga keren. Nah, itu yang dilandaskan oleh Bapak Jokowi. Nah, kamu pikir itu Indonesia bangun tol gratis? Ya, bahan bakunya semua bisa dapat pre-pre gitu. Nggak bisa, bro. Itu diutang. Nah, karena diutang, nah itu ini total equity, kewajiban bayar utangnya itu ada 23,1 triliun loh. Udah, total equity mereka itu. Nah, kalau udah kayak begini, cashnya cuma 1,2 triliun, udah, ekuitas mereka 23 triliun. Nah, terus dari mana uangnya? Ya kan, belum lagi ada utang ini, belum lagi utang jangka pendek dan jangka panjang. Saya nggak sengaja buka itu di sini, itu nanti kamu cari tahu sendiri aja kalau memang mau tahu. Nah, di situ saya udah bilang dari video yang semalam, ya kan, kalau kejadian seperti ini,
Emang kamu pikir SWF itu bisa langsung buat WSKT bener? Enggak. 9 ruas tol yang mau dilego itu juga asing gak akan mau beli dengan status kemahalan. Mereka itu juga pandang itu tol gimana prospek ke depannya, menguntungkan gak bagi mereka. Kalau dibuat jadi rugi, dibeli buat jadi rugi, ya buat apa? Nah gitu. Jadi 9 ruas tol yang dilego itu digunakanlah untuk menutupi daripada ini WSKT, di mana nanti udah itu nanti mungkin pemerintah pakainya sistem kick EBA. Kick EBA itu apa? Kamu searching sendiri. Jadi itu kayak sejenis instrumen investasi, tapi ada aset yang dijaminkan atau aset diagunkan. Jadi 9 aset itu diagunkan, maka nanti kalau misalnya WSKT dapat proyek jalan tol lagi, mereka bisa langsung jual itu tolnya, lalu mereka dapat dana. Nah, dana yang didapatkan dari hasil penjualan itu bisa mereka lakukan untuk proyek-proyek berikutnya gitu. Nah, terus kalau misalnya seperti itu, gimana dong kelanjutan WSKT? Nah, kalau kelanjutan WSKT ini ya gampang. Kalau misalnya WSKT ini SWF-nya itu jalan, minimal ini saya jamin di atas 1 kali PBV. Ingat ya, di atas 1 kali PBV. Loh, kalau di atas 1 kali PBV itu kan 0,94, berarti dekat lagi dong. Iya, memang dekat lagi. Tapi kan saya ceritanya di atas 1 PBV. Saat di atas 1 PBV ini bisa aja 1,8, 1,9 atau bahkan jadi 2. Iya kan? Nah, itu dulu kalau mengenai cerita fundamentalnya. Nah, di sini saya akan langsung balik ke chartnya. Nah, nih teman-teman, saya nggak langsung ke chartnya WSKT dulu, sabar. Saya mau cerita sedikit tentang si IHSG sendiri. Nah, IHSG ini sendiri menurut saya masih keren. Kenapa saya bilang masih keren? Karena dia berhasil bertahan di atas supportnya. Ingat ya, berhasil bertahan di atas supportnya. Berarti ada kemungkinan nggak support itu jebol? Ya, semua kemungkinan itu pasti ada. Namanya juga pasar saham, banyak ketidakpastian di pasar saham. Udah, tapi satu lagi, nggak ada yang bisa memastikan besok saham A pasti naik. Nggak ada yang seperti itu. Di pasar saham itu nggak ada yang pasti, teman-teman. Nah, ingat, ini supportnya itu berada di daerah 6100. Dan ini candle per hari ini itu dia ditutup dengan hijau, walaupun hijau tipis, tapi bagus. Dia semakin membaik, dia semakin menjauhi daripada supportnya, dan mungkin akan testing resisten untuk daerah 6500 ke atas di kotak yang saya buat ini, atau kotak hijau. Oke, dimana ATH-nya itu kalau tahun lalu kan di 6600 nih, 6654 lebih tepatnya. Nah, kalau IHSG itu berhasil jebol daerah kotak warna hijau ini, maka resisten atau all time high tahun lalu mungkin bisa akan tercapai. Ini bagus untuk IHSG, ya kan? Dia makin hari makin sehat. Saya juga makin seneng, tapi ingat, tetap perhatikan manajemen kamu. Saya sendiri itu untuk kondisi portofolio saya belum masuk 100%. Saya baru masuk sekitar 60%. Dan saya memang nggak pernah 100% sih di portofolio. Artinya 80% itu saya buat swing, lalu 20% lagi trading harian kalau lagi ada yang menarik. Ya kalau nggak ada yang menarik, ya uangnya nganggur di RDN gitu. Nah, ini dia makin menjauhi Fibo 61,8. Next resistance itu ada di 6341 atau di Fibo 78
Ya semoga aja untuk akhir bulan dia nanti bisa tembus di daerah 6.500. Nah, lanjut nih. Yang paling banyak diceritain sama orang-orang itu adalah WSKT. Iya kan? Nah, ini WSKT sendiri saya belum berubah view pandangan saya terhadap WSKT. Ini WSKT ada, ingat ya, ini ada potensi untuk ke arah yang namanya dia head and shoulders. Mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau head and shoulders itu tercipta ya kemungkinan besar ya bearish atau koreksi gede, ya kan? Tapi ya kita semua di sini namanya berharap di pasar saham itu kita bisa cuan, ya kan? Tapi jangan lupa juga kalau misalnya memang udah kemungkinan bakal jadi loss, ya udah tinggalin aja dulu, masih banyak saham lain. Nah gitu kira-kira. Nah ini masih ada peluang dia head and shoulder, karena sampai per candle hari ini juga dia belum mampu break resistance di level 1600 sampai 1660. Kalau ini udah break berarti ini pola HNS-nya otomatis gagal, ya kan? Dan kemungkinan besar juga ini kan dia lagi uji resisten di Fibo 38,2. Dia udah ada 3 kali testingnya. Di sini 1, 2, 3 per candle tanggal 9, candle tanggal 15, candle juga hari ini dia uji resisten di level 1615 terus menerus. Nah, saya juga berharap itu jebol. Jika memang itu jebol, maka untuk ke 2000 itu mungkin masih akan terjadi ke 2000. Oke, tapi kalau memang nggak jebol dan jika arahnya memang jadi ke bawah, ya teman-teman yang udah punya barang dan kemungkinan kalau memang profit loss, ya kalau lagi kondisi loss, ya udah CL aja dulu, jangan ditahan-tahan, ya kan? Terus nanti kalau tiba-tiba naik, nyalain saya, ya enggak lah. Kalau memang kamu udah CL, kamu tampung lagi di bawah. Nah, mungkin akan lebih menyehatkan mental trading kamu. Tapi kalau memang kamu yakin sama WSKT ini, yakinnya mungkin pakai ketulungan banget, ya kan? Nah, yaudah kamu hold aja, berharap SWF itu bakal jadi stimulus acuan untuk mendongkrak nilai WSKT. Tapi kalau saya pribadi sih, karena saya orangnya lebih mengoptimalkan dari apa yang saya pahami selama berada di pasar saham, saya bakal tunggu dulu nih break kotak merah atau minimal berhasil 2 hari tutup candle di atas 1615, baru saya berani masuk di WSKT gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita anggapnya di Wika? Wika gimana lagi? Nah, kalau Wika ini juga hampir sama, ya kan? Wika ini saya katakan dia hampir sama, dia juga belum berhasil break. Ini udah terus-terusan testing, ya kan? Itu belum berhasil break dan juga mungkin kalau dia break di daerah 2030 ini bisa masuk ke 2130 atau bahkan di atas Fibo 61,8. Ini lebih mantep atau maknyus. Nah, kalau misalnya cerita PTPP gimana? Kalau PTPP, pandangan saya sendiri juga sama. Semua saham konstruksi itu lagi sama, lagi kayaknya para fund-fund gede itu lagi wait and see nih. Kenapa saya katakan dia wait and see? Kayaknya mereka ini udah anggap sentimen SWF yang pertama itu, yaitu lagi booming-boomingnya. Yang pertama kali omnibus law dengan SWF di tahun lalu, itulah masa kejayaan atau dianggap sebagai timing rebound untuk konstruksi. Nah, kalau sekarang kenapa nggak seperti itu? Nah, mungkin ini pendapat pribadi saya, SWF
saat ini sentimennya itu lebih dianggap ke pembuktian kinerja. Kan udah dilantik tuh. Nah, jadi para investor itu lebih menunggu gimana sih kinerja setelah SWF ini sudah dibentuk. Apakah akan berdampak baik atau berdampak buruk? Nah, kalau mereka misalnya kinerja SWF itu baik, maka investor pun juga masuknya nggak akan karu-karuan, langsung aja mereka HK itu. Karena kalau SWF itu berjalan lancar dan juga sukses, ya saham WSKT kalau 2000 mah gampang banget gitu ya kan. Nah, gitu kira-kira review saya mengenai saham-saham konstruksi. Tapi kalau teman-teman memang ada niat, ini kan masih bulan 2 nih, ya kan? Kalau masih bulan 2 masih cukup lah untuk nabung sampai akhir tahun. Kalau saya sih lebih prefer kalau teman-teman mau nabung jangan di konstruksi, itu di BBNI juga oke. Oke, di saham-saham seperti ini, perbankan ini juga oke. Nah, ini BBNI lagi mau coba testing resistennya nih. Nah, di daerah demand zone ini. Oke, kalau kotak merah di atas ini berhasil jebol, itu di daerah 6.300 sampai 6.500. Wah, ini keren sih. Menurut saya untuk balik ke harga ATH-nya 9.300, apalagi saham BUMN, bank seperti ini, bank tertua di Indonesia, ya ini pasti bakal kuat sih menurut saya, ya kan? Nah, itu dia udah berada di area 78,6% Fibonacci-nya. Jadi kalau makin tembus ya 6.500, tembus lagi 7.000, tembus lagi 8.000, bahkan 9.000. Nah, saham kedua yang cocok ditabung untuk berikutnya itu ada BMRI. BMRI ini kalau disuruh bandingkan dengan BBNI, saya lebih prefer suka BMRI sih. Kenapa saya lebih suka BMRI? BMRI itu capital gain tiap tahunnya keren. Capital gain ini maksudnya gimana? Kenaikan harga sahamnya dari tahun ke tahun itu nggak pernah ngecewain. Lalu yang kedua, ya kan? Yang kedua itu dividen daripada si BMRI itu juga gede loh. Dividen ini dia rutin bagi dividen itu di angka Rp300 per lembaran. Jadi kalau teman-teman tabung dibanding dengan harganya sekarang itu masih dapat sekitar dividen yield 4-5%. Nah, terus kalau teknikalnya gimana? Teknikalnya itu support kuatnya masih di daerah sini, ya kan? Di daerah kotak merah yang saya buat ini. Ada itu di daerah 6.250 sampai 6.325, itu masih kenceng banget, itu support kuatnya. Lalu resistennya itu masih di daerah ini, dia resistennya itu di area 6.850 sampai 7.000, itu resisten untuk daripada BMRI. Nah, terus kalau angka Fibonya, mana tahu teman-teman lagi pengen juga lihat Fibonacci retracement-nya. Udah, itu setelah kemarin gagal break atau bertahan di Fibonacci 38,2, sekarang kondisi BMRI itu lagi berada di Fibonacci 23,36. 23,36 ini bukan sesuatu yang istimewa, soalnya kalau di Fibonacci itu yang istimewa itu 61,8 dengan 38,2 atau disebut dengan golden ratio. Nah, tuh lihat kan, golden ratio-nya itu berada di antara Fibo 61,8 ya sampai di 50%. Nah, itu pas mendekati loh. Jadi kalau teman-teman lihat nanti ketika dia sudah berhasil break, ya kan? Ketika dia sudah berhasil break, itu zona yang warna ini, mungkin biar daripada bingung ya. Ini ketika berhasil zona yang warna hijau ini dan bertahan di atas Fibo 61,8, ini saya berani jamin BMRI arahnya bakal ke 10.000.
Oke, kalau dia berhasil bertahan di atas 61,8, tapi 10 ribunya mau sampai kapan? Nah, kalau kapan ini kan nggak ada yang tahu pasti. Cuman kalau memang dia disuruh balik ke harga buku, ya dia pasti bakal balik ke harga 10 ribu. Harga wajarnya menurut saya BMR ini di harga 10 ribu. Nah, berikut review saya mengenai pasar saham untuk 16 Februari. Teman-teman bisa bantu saya untuk makin berkembang itu dengan cara klik subscribe. Kalau suka dengan video ini, klik like. Tapi kalau memang nggak suka, klik dislike juga nggak apa-apa. Tolong berikan di kolom komentar apa-apa aja yang kurang supaya saya perbaiki beberapa kekurangan saya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Salam profit untuk kita semua.